rame nih Bang soal keabsenannya wakilnya Pak Prabowo, Mas Gibran, yang kerap diundang di berbagai forum debat interaktif ini nggak hadir. Oke. Strategi atau memang menghindar Bang? Gue pribadi sempat mengawal Mas Gibran ya ke beberapa daerah, dan memang yang gue suka dari Mas Gibran sangat suka untuk dia turun langsung ke masyarakat sih. Kita punya track record atau imajinasi tentang anak muda yang berjejaring, berorganisasi dengan track record yang sedemikian ada di bayangan, paling nggak di bayangan gua Bang. Bagaimana lu menjelaskan tentang meritokrasi di sosok Gibran? Mas Gibran lebih seneng untuk langsung ke masyarakat, ke pasar, dan hampir di setiap kunjungan Mas Gibran ke semua kota kabupaten pasti ada ke pasarnya. Emang Pak Jokowi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel youtube.inla.com. Kali ini kita kedatangan koordinator penerus negeri dari tim 2 Prabowo Gibran, Bang Dana. Siap, Bang Sultan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Datang ke sini makin sehat lihat Bang Sultan udah lama. Ini Bang Dana kita bakal ngobrol. Kemarin kita bicara sama tim dari Anies sama Muhaimin. Sekarang kita ngobrol tim terkait dengan Prabowo Gibran, yang tentu ada banyak pertanyaan yang mau gue tanya. Pasti dong, seru ya? Seru nih Bang soal pemilu. Tapi pertanyaan pertama terkait dengan, mungkin kita langsung bahas terkait Gibran kan? Oke, boleh. Ini kan kemarin boleh. Rame nih Bang soal keabsenannya wakilnya Pak Prabowo, Mas Gibran, yang kerap diundang di berbagai forum debat interaktif ini nggak hadir. Oke. Strategi atau memang menghindar Bang? Enggak lah, jadi yang pertama gini, bahwa gua lu nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa Bang, santai Bang. Ya, jadi emang bagi gue sepakat bahwa ini kita jangan sampai terjebak dengan narasi kabur, menghindar dan lain-lain. Pada prinsipnya adalah bahwa setiap warga negara, setiap kelompok yang ada di Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mengundang capres ataupun cawapres. Yes. Kampus semua berhak tuh. Semua berhak. Mau kita bicarakan, mohon maaf ya dengan segala hormat kita nggak hanya bicara soal TV, kita nggak hanya bicara soal organisasi besar, tapi apakah boleh misalnya mohon maaf kelompok-kelompok yang di grassroots, para ibu-ibu misalnya, ataupun kita bicara ada NU dan juga ada Muhammadiyah misalnya, apakah ada kelompok yang kita harus istimewakan? Kan enggak. Apakah ada harus mohon maaf media yang harus kita istimewakan karena misalnya mereka punya satu network yang besar atau misalnya punya jejaring yang exposure yang besar misalnya, kan enggak juga. Kita enggak berdasarkan itu. Jadi kita datang tidak hanya berdasarkan apa popularitas atau dampak yang bisa kita dapatkan, tapi kita juga hadir di sana dalam konteks bagaimana kita bisa menghargai undangan teman-teman, kita bisa menghadiri siapa yang benar-benar ingin ketemu, siapa yang benar-benar dalam tanda kutip perlu kita sentuh gitu. Jadi ini dan Mas Gibran kemarin juga sudah menjawab secara jelas kan. Debat pun ada forumnya yang diselenggarakan oleh KPU. Dan apakah Mas Gibran menghindar? Enggak. Mas Gibran bilang akan datang di forum resmi debat KPU. Jadi kira-kira gitu Pak Sultan. Jadi kalau bagi kita ya pasti wajar bagi pasangan yang alhamdulillah menurut kami boleh dicek di berbagai survei, ya kami kebetulan lagi di atas angin lah kira-kira gitu. Lagi unggul, lagi di atas ketika para kelompok lain berbicara miring, berbicara dengan narasi-narasi yang menyerang, yang menjatuhkan. Bagi kami itu biasa. Tapi bagi kami juga bahwa ini kan bisa dicek. Kan bisa dicek bahwa ketika misalnya contoh mohon maaf, kemarin misalnya Mas Gibran di mana? Kan menghadiri juga ada forum perempuan Nahdien kalau nggak salah kan. Nah itu kan juga, ya apakah itu nggak lebih istimewa dibandingkan undangan sebelah? Kan nggak juga, kita menghargai itu. Nah itu, jadi maksud saya ini juga bentuk penghargaan kita yang tidak terbatas dengan kelompok tertentu. Gitu. Jadi dengan banyaknya undangan sebetulnya tidak kemudian menjadikan, oh ini harus hadir, ini harus disampingkan gitu. Tapi kan ini adalah masa kampanye yang dimana orang menantikan
peluru-peluru dari kalimat-kalimatnya Mas Gibran teramplifikasi seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Ya. Nah, apakah itu tidak menjadikan kerugian Bang ketika nggak hadir di salah satu media mainstream yang kita nantikan, ya ternyata Mas Gibran gagasannya seperti ini gitu. Ya. Gimana Bang? Bagi kami sih nggak juga. Jadi kemarin emang kami, gue pribadi sempat mengawal Mas Gibran ya ke beberapa daerah. Dan memang yang gue suka dari Mas Gibran sangat suka untuk dia turun langsung ke masyarakat sih. Jadi mungkin nih dengan segala hormat ya mungkin Pak Jokowi banget memang. Maksudnya Gennya, Bang, ya? Ya gennya mungkin nggak bisa lepas gitu, nggak bisa bohong gitu. Jadi memang beda banget ketika Mas Gibran berdialog waktu gua ke Makassar tuh di pinggir pantai dengan ibu-ibu di sana misalnya gitu ya, terus di tempat-tempat lain yang memang langsung di grassroots, di pasar misalnya dan lain-lain. Dan di pasar pun itu juga ada media juga. Jadi misalnya dalam konteks misalnya tadi Bang Sultan nanya, Bang tapi kalau misalnya media kan exposure-nya ada. Loh kita waktu ke grassroots pun juga media juga ada juga sebenarnya. Tapi konteks forumnya memang kami melihatnya ini bukan soal kampanye aja, tapi emang Mas Gibran lebih seneng untuk langsung ke masyarakat, ke pasar, dan hampir di setiap kunjungan Mas Gibran ke semua kota kabupaten pasti ada ke pasarnya. Emang Pak Jokowi banget, cuman maksudnya ya itu bukan soal kampanye, ini soal gaya beliau. Dan bagi kami ya ini bagus dan nggak dibuat-buat. Mohon maaf ya, kan kadang-kadang anak muda nih capek juga dengan narasi atau politik yang terlalu dibuat-buat juga. Tapi dalam konteks Mas Gibran berani mengambil sikap kayak gini kan juga berarti dia mengambil sikap yang tegas, anti mainstream, yang ya udah biasa aja gitu loh. Yang di saat orang mohon maaf ya misalnya kita harus di media dan lain-lain gitu ya, yang harus media lah, apapun yang mempunyai exposure tinggi misalnya gitu ya, biar dimanfaatkan untuk ketidakhadirannya dipersoalkan. Dampak elektoralnya misalnya, itu nggak masalah bagi kita. Yang paling penting bagi kita menyentuh masyarakat di bawah. Tapi kan Pak Jokowi, kalau tadi dibilang Pak Jokowi masih hadir di berbagai forum-forum juga Bang. Iya tapi nggak semua juga. Juga tapi gitu. Kalau forum resmi kan datang. Ya, tapi nggak semua juga hadir kira-kira gitu Bang Sultan. Kemudian berlanjut problemnya ketika ada banyak wacana-wacana yang format dari debat KPU-nya saja akan mengkondisikan untuk mengamankan citra dari Gibran yang diasosiasikan nggak berani datang lah apa segala macam. Tudingan itu pada akhirnya juga menjurus pada pasangan nomor urut. Iya pasti sih. Itu gimana Bang? Menurut gue Bang Sultan yang pasti tadi sekali lagi ya, wajar bagi siapapun orang di perlombaan apapun ketika dia lagi di atas tidak ada kata lain dan sikap lain bagi kelompok lainnya sebagai kompetitor, kita hargai sebagai kompetitor, itu mungkin menyerang kelompok yang lagi di atas itu agar bisa turun ke bawah. Nah yang kedua, secara pribadi Bang Sultan, gue juga nggak ikut ketika kan ada forum paslonnya dengan KPU kan ya ceritanya pada waktu itu. Gue nggak ikut di sana, jadi gue nggak tahu secara teknis seperti apa. Tapi kan yang gue tahu sendiri per hari ini KPU juga sudah mengklarifikasi kan bahwa bukan tidak ada debat cawapres, tapi kesimpulan pada waktu itu, dan itu bukan kesimpulan masing-masing paslon, itu kesimpulan rapat paslon dengan KPU kan pada waktu itu, katanya adalah bahwa formatnya jadi semuanya ada bahkan dihadirkan, jadi tidak ada lagi capres sendiri dan cawapres sendiri, tapi capres dan cawapres sebagai satu pasangan yang utuh. Kan kita memang memilih kan bukan capres atau cawapres sendiri-sendiri, tapi capres dan cawapres sebagai pasangan duit tunggal pemimpin di Republik ini. Nah di berbagai kesempatan debat itu tidak terpisahkan. Jadi ketika debat sesinya capres, cawapresnya ada. Ketika sesi debat di cawapres, capresnya juga ada. Kira-kira gitu. Dan ini kan nggak harus, mohon maaf ya, jangan hanya dianggap sebagai ini nanti untung dong bagi pasangan 02. Belum tentu. Contoh misalnya mohon maaf, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Siapa yang ahli hukum misalnya? Pak Mahfud. Ketika misalnya nanti Pak Ganjar bicara soal hukum, ada Pak Mahfud di belakangnya, bisa nggak Pak Mahfud ngasih input atau masukan? Justru mereka yang diuntungkan. Gitu. Loh iya kan kira-kira gitu kan. Jadi ini kan nggak hanya pasangan 02, bisa melengkapi, bisa membantu di masing-masing pasangan. Apakah misalnya di pasangan 02 juga? Pasti ya juga. Ketika Pak Prabowo misalnya bicara soal kepentingan anak muda, siapa yang paling berhak bicara soal anak muda? Mas Gibran. Siapa yang ngerti komunikasinya? Mas Gibran. Siapa yang anak muda? Mas Gibran juga. Pasti bisa membantu Pak Prabowo. Dan begitu pun sebaliknya. Misalnya katakanlah bicara soal pertahanan atau geopolitik. Siapa yang ahli di sana? Pak Prabowo. Begitupun bisa memberikan input. Jadi untung ruginya sebetulnya semua. Ketiga-tiganya. Semua. Jadi ini ya bagi gue biasa lah gini-gini mah. Jadi ya udah, tapi ini ya sederhana itu aja Tan gitu. Jadi tudingan-tudingan ini sebetulnya biasa aja gitu. Biasa lah, dan kita bisa jawab kok. Oke. Gitu. Tapi Bang, ini ada satu pertanyaan yang mungkin sebetulnya pengen gue tanyakan juga ke Mas Gibran, tapi gue tanyakan ke Bang Dana. Kita punya track record atau imajinasi tentang anak muda yang
berjejaring, berorganisasi dengan track record yang sedemikian ada di bayangan, paling nggak di bayangan gua, Bang. Bagaimana lu menjelaskan tentang meritokrasi di sosok Gibran, Bang? Oke. Jadi pertama gini, Bang Sultan. Tadi kan sebelum ini kita juga ngobrol gitu ya, karena memang latar belakang anak muda pun berbeda-beda. Ada yang banyak, ya kalau di dunia politik udah pasti banyak teman-teman yang berlatar belakang organisasi baik di kampus ya mungkin kayak Bang Sultan gitu kan, dan teman-teman kita lah gitu ya, kita lah misalnya gitu ya, ataupun di dunia partai politik ya dengan ikut saya partai politik misalnya gitu ya, ataupun organisasi Cipayung misalnya kan gitu ya, itu di dunia politik udah banyak. Tapi Bang Sultan dalam konteks meritokrasi ini perlu diingat juga bahwa banyak anak muda juga yang nggak ikut organisasi kayak kita. Mohon maaf ya, organisasi misalnya Cipayung misalnya, organisasi BEM kampus misalnya, ini anak muda Indonesia Bang Sultan, ini dominan, ya. Ini logika dasar aja, ya. Ketika kita kuliah Bang Sultan, lebih banyak orang yang ikut BEM atau yang nggak banyak ikut BEM? Yang nggak banyak. Yang nggak banyak ikut BEM. Maksudnya ini udah logika dasar secara data populasi. Di kampus kita aja, Bang Sultan gue misalnya siapa yang ikut BEM pasti lebih sedikit. Lebih banyak yang nggak ikut BEM, kan kira-kira gitu kan. Jadi dalam konteks ini bahwa dalam konteks organisasi kita perlu sadari juga bahwa ke dalam konteks meritokrasi itu nggak hanya bicara soal organisasi, baik itu organisasi kampus, organisasi Cipayung, organisasi partai politik, enggak. Pengalaman orang bisa didapatkan dalam berbagai hal. Mas Gibran sendiri, pengalaman yang paling penting apa juga sih sekarang? Ya pengalaman juga sebagai pengusaha muda. Kenapa yang dibutuhkan Republik ini sekarang? Entrepreneurship rate kita masih kalah dengan Singapura dan Malaysia. Kita butuh orang yang mengerti bagaimana pengalamannya sebagai pengusaha misalnya, gitu ya. Dan di antara capres atau cawapres yang punya pengalaman sebagai pengusaha dan kental, apa sebagai pengusaha muda, Mas Gibran. Ini faktor yang nggak bisa diindahkan, kira-kira gitu. Nah yang kedua, misal ada lagi kabar miring misalnya segala macam. Oh ini Mas Gibran usaha nggak semua sukses. Gue tanya balik. Siapa konglomerat yang dari awal dia mulai usaha selalu sukses, nggak pernah rugi, nggak pernah ada yang gagal, nggak ada juga. Coba tanya Bang Sandi, pernah gagal nggak Bang? Pasti pernah. Jadi dalam konteks ini pasti yang komentar bukan pengusaha. Kalau yang komentar pengusaha tahu, nggak pernah ada kita misalnya tiba-tiba bisa dalam hidup kita nih untung terus dan usaha tan. Semua usaha yang kita buat berhasil semuanya, nggak ada. Pasti ada yang gagal, pasti ada yang rugi, tapi juga ada yang untung. Apakah masih dia bertahan? Ada. Nah tapi konteks hari ini, makanya kita bicara meritokrasi. Ini bicara konteks pengalamannya, bukan hanya soal organisasi. Nah ini penting makanya. Kita butuh orang yang mengerti dalam konteks dunia usaha dan ekonomi yang sesungguhnya di bumi di bawah. Bukan dalam konteks pemikiran yang mengawang-awang. Kira-kira gitu. Nah ini pengalaman yang penting. Yang kedua Tan, kita bicara soal MK misalnya. Menarik kan misalnya gitu. Kenapa sih misalnya katakanlah kenapa keputusan MK itu bagi gue pribadi ya, kenapa membedakan antara bahwa dia harus punya pengalaman maupun dia anak muda dan dia harus punya pengalaman sebagai kepala daerah. Bang Sultan alhamdulillah, ini kita sebagai teman gitu ya. Bang Sultan juga punya pengalaman alhamdulillah mencicipi sekarang dunia pemerintahan. Dan alhamdulillah bersyukur, gue juga alhamdulillah turut senang dengan Bang Sultan. Dan kita tahu Bang Sultan, bahwa gue pribadi percaya bahwa selected sama elected ini berbeda. Ini berbeda Tan. Maksud gue pejabat yang ditunjuk dengan pejabat yang dipilih, ini ruhnya beda, bebannya beda, pengaruhnya beda, semuanya beda, konstituennya, tanggung jawabnya pun beda. Jadi pejabat yang sesungguhnya pasti pejabat yang dipilih, yang elected itu. Siapa sih kira-kira? Wali kota, bupati, gubernur, anggota dewan, kepala desa misalnya bisa juga. Karena memang dia ikut berproses dalam konteks kampanyenya, mengetahui masalah yang ada di masyarakatnya, menjangkau pemilih, konstituennya, dan gak hanya menjangkaunya, tapi juga mengambil tanggung jawabnya. Meyakinkan ya. Iya dong, kalau misalnya mohon maaf Bang Sultan, misalnya ada teman-teman kita yang muda dia bekerja di Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, mungkin hanya dengan bidangnya masing-masing. Bang Sultan bayangkan jadi kepala daerah, dari kelahiran sampai kematian Bang Sultan yang urus. Dari sakit semua Bang Sultan tanggung jawab, ada apapun Bang Sultan yang disalahkan. Beda. Jadi memang konteks hari ini, kenapa misalnya ada syarat itu muncul? Kalau gue sepakat, memang itu syarat yang membedakan. Konteks itu ada pengalaman yang ada common experience yang sama. Ketika Bang Sultan itu misalnya maju sebagai wali kota atau maju sebagai bupati, lalu menjadi gubernur atau misalnya menjadi capres atau cawapres. Tapi sama-sama dipilih. Nah skalanya memang yang berbeda. Tapi bahwa itu kemudian spesifik Gibran yang menjadi penerima manfaat utama dari putusan itu gimana Pak? No, gue mau nanya balik, kenapa nggak pede? Tapi kenapa nggak paslon 01 dan 02 ambil anak muda juga? Emang nggak punya
nggak punya calon di masing-masing kubu yang muda-muda. Banyak. Kenapa nggak manfaatan putusan Kenapa itu nggak ya? diambil? PDIP banyak bupati wali kota anak muda, temen gua ada yang bupati wali kota di PDIP masih muda, keren-keren juga. Misalnya katakanlah PKS atau mungkin PKB, ada nggak anggota dewan yang muda? Banyak juga. Kenapa nggak diambil aja? Kok giliran Gibran pada komentar? Kalau misalnya nggak mau Gibran, ya lu pilih juga dong anak muda. Kalau emang berpihak sama anak muda kan kira-kira Jadi gitu. itu pun menjadi bagian dari pembahasan meritokrasi begitu ya. Oh, Pernah jadi kepala daerah gitu. Oh iya dong, pernah jadi kepala daerah, pernah menjadi seorang pengusaha, yaitu meritokrasi dalam bidangnya. Jangan disamakan dengan, mohon maaf, teman-teman yang berproses di organisasi, yaitu juga pengalamannya beda juga. Tapi gue tanya lagi, teman-teman yang misalnya, mohon maaf, misalnya katakanlah, ya apakah teman-teman yang di organisasi misalnya, ya mungkin kayak kita nih Bang Sultan gitu ya, apakah semuanya pernah mencicipi jadi pengusaha? Belum tentu juga. Jadi ini pengalaman yang berbeda aja Bang Sultan gitu. Mungkin dia nggak ikut organisasi BEM, tapi dia pernah jadi pengusaha. Ya pengalamannya pengusaha. Dia pernah jadi ketua BEM yang hebat, yang top, yang keren. Ya itu pengalaman jadi ketua BEM, tapi dia nggak pernah jadi pengusaha. Ini pengalamannya aja yang berbeda. Mungkin Bang. Gitu. Gue potong ya Bang ya. Nah, silakan. Track record dan pengalaman bisa menjadi perspektif masing-masing lah dari titik keberangkatan proses satu anak muda. Ya. Tapi bicara kualitas diri dari seorang personal Bang. Ya. Bicara fakta, kemarin ada entah slip of tongue atau seperti apa, asam folat, asam sulfat yang akhirnya menjadi perdebatan. Bahwa kita melihat Gibran melakukan kesalahan-kesalahan yang dibuatnya sendiri, apakah itu kemudian bisa mencerminkan ya itu wajar lah anak muda gitu, atau gimana Bang? Enggak sih, kalau bicara spesifik kita bicara asam sulfat atau asam folat ini, dengan segala hormat gua, dengan teman-teman yang menyaksikan, gua percaya bahwa semua orang juga nggak ngerti itu asam sulfat sama asam folat gitu ibaratnya. Mungkin kita juga yang bukan berbackground kesehatan gitu ya, juga mungkin nggak paham kalau nggak ini ya. Tapi kan pembahasannya soal stunting, semua orang care soal itu. Iya. Jadi maksudnya adalah ketika itu ada slip of tongue ya, itu menjadi sesuatu hal yang wajar. Kan bisa jadi juga kan pemikiran seorang, mohon maaf ya, beban menjadi seorang cawapres kan berat. Misalnya dalam konteks hari ini. Nah mestinya nggak wajar Bang kesalahan itu kan, menjadi seorang wapres kemudian yang mestinya itu sudah terbrief gitu ya, mesti ngomong apa, kan harusnya nggak jadi. Nah ini yang membedakan, karena Mas Gibran ini impromptu orangnya. Jadi dia bukan orang yang scripted. Bukan dalam tanda kutip dia datang ke acara ini terus dia baca ibu-ibu ini enggak. Mas Gibran ini mau bicara dari hati. Jadi ketika ada slip of tongue nggak bicara soal usia juga Bang Sultan. Apakah yang tua nggak pernah slip of tongue? Nggak juga. Pernah juga, apalagi dari sekian tahun dia sebagai pejabat publik. Ya nggak harus Mas Gibran lah, semua. Kita semua sebagai pejabat publik misalnya gitu ya, yang menjabat jabatan tertentu bertahun-tahun nggak pernah slip of tongue sekalipun, nggak mungkin juga. Pasti pernah. Jadi bagi gua pribadi ini bukan satu hal yang perlu dibesar-besarkan, bahwa slip of tongue ini sesuatu hal yang biasa. Yang penting maksudnya tersampaikan, maksudnya baik kan kira-kira gitu ya. Pun dia juga langsung minta maaf kok Mas Gibran juga nggak beralasan apapun ini enggak. Dia bilang ini slip of tongue, memang dia mengakui. Harusnya ngomong sama. Ya udah gitu doang, selesai ya. Tapi pasti digoreng ya, silakan lah, ini hak kompetitor kan untuk menggoreng, silakan aja. Cuman kita yakin kok, gue yakin lah masyarakat juga ngerti gitu loh. Itu Bang Sultan. Tapi memang dosis paling tinggi mengenai gimmick di 02 itu gimana Bang? Nah gimmick ini jangan diartikan juga, bagi gue gini, ini setiap paslon punya gimmick masing-masing. Ya, gue juga perhatiin kok. Dan tiga-tiganya menggunakan gimmick. Dan gimmick ini juga belum tentu negatif sebenarnya kan. Gimmick ini kan sebenarnya bagi gue pribadi ya, satu cara untuk menyampaikan pesan dengan cara yang sangat-sangat ringan. Yap, setuju. Ya, dengan misalnya pasangan 01, misalnya gue juga perhatikan misalnya, kan gue juga emang follow Caimin di Instagram ya. Kan Caimin selalu di setiap daerah juga ngomong apa gitu, kayak semacam pantun lah apa gitu. Dan itu bagi gue juga bagus juga, maksudnya. Dan itu juga gimmick. Itu gimmick juga kan, cuman jadi maksud gue adalah setiap paslon. Hunger Games juga gimmicknya. Gitu. Jadi maksudnya setiap paslon punya gimmick masing-masing, tapi ya jangan merasa kalah kalau misalnya gimmick kita yang paling diterima masyarakat kan. Kan kira-kira problemnya gitu bukan soal menang kalah gimmick Bang. Problemnya adalah apakah kemudian dosis gimmicknya ketinggian, substansinya ditinggalkan Bang? Oh enggak juga. Memang dalam tanda kutip ya alhamdulillah sekarang kita bisa menyampaikan substansi kita dengan cara-cara yang memang sangat ringan. Kan kira-kira gitu. Ya mohon maaf ya, kita ini Bang Sultan, fakta di lapangan juga bahwa banyak masyarakat kita atau banyak mungkin bahkan anak muda kita yang jenuh sama politik. Banyak banget.
yang dia capek dengan gaya politik yang lama, gaya politik yang konvensional, gaya politik yang penuh dengan mohon maaf permusuhan, gaya politik yang keras gitu ya. penuh dengan serangan. Orang udah jenuh. Ini kan bagaimana politik yang riang gembira, gitu ya. Jadi cara-cara ini ya harus disampaikan. Coba Bang Sultan misalnya ikut kuliah 3 jam berturut-turut, masuk semua nggak juga. Paling 30 menit pertama, abis itu juga ya. Pantun dosennya yang kita inget. Ya kira-kira gitu. Jadi maksudnya memang ini soal cara aja. Apakah substansi disampaikan? Tapi kira-kira gitu Bang Sultan. Ketika banyak anak muda yang sudah jenuh soal gaya-gaya lama berpolitik, maka gaya politik Gibran yang lebih digemari gitu Bang maksudnya. Iya insya Allah. Yang jelas maksudnya Mas Gibran berani mengambil gaya politik yang baru. Gaya politik yang berbeda. Gaya politik yang tidak dengan basa-basi, yang tidak dengan omong kosong, yang mungkin straightforward. Dan tadi gue juga cerita sama Bang Sultan, Mas Gibran bahkan kalau ke acara-acara lebih senang mendengar daripada dia yang berbicara. Tapi ini kan simbol Bang Sultan. Bagaimana seorang pemimpin itu ya seperti itu sebenarnya. Lu jangan banyak ngomongnya aja kan kira-kira gitu kan. Ya lo dengar. Dan ini Bang Sultan, mohon maaf waktu gue mendampingi misalnya hadir Mas Gibran hadir di deklarasinya Repnas Bang Angga Wira waktu itu. Dia cuma ngomong 3 poin, abis itu dia malah pengennya dengar kira-kira gitu. Dia nggak mau panjang lebar. Terus misalnya katakanlah ke pasar, waktu itu ke tempat warga, terus ketemu dengan teman-teman muda di berbagai daerah, dia nggak banyak pidato, dia malah pengen tahu, tanya jawab, apa sih masalahnya, dia pengen tahu. Jadi menyimbolkan apa berarti itu? Ia menyimpulkan bahwa memang pemimpin harus banyak mendengar Bang Sultan, bukan banyak bicara. Dan ya mendengar dan beraksi. Ya dia menjelaskan iya, tapi masalah Republik ini terlalu besar untuk nggak mungkin Bang Sultan bisa menyelesaikan segala hal gitu ya. Presiden sama wapresnya bukan Superman, dia punya super tim. Jadi bukan karena presiden atau wapresnya. Nah dia harus mampu mendengar, menyerap aspirasi masyarakat dan bisa melaksanakan dan mengeksekusi dengan baik dengan timnya di bawahnya. Dan ini diyakinkan bisa menangkap silent majority. Lah ini Bang Sultan, perilaku yang besar itu tergambar dari perilaku yang kecil. Yap, setuju. Nah cara bagaimana Mas Gibran mau lebih banyak mendengar daripada banyak bicara, menggambarkan bahwa itulah sosok Mas Gibran yang pengen dengar aspirasi masyarakat, bukan dia yang mau mendikte masyarakat. Gitu. Jadi kurang lebih gitu, Bang Sultan. Gue mau narik konteksnya pada generasi nih, Bang. Boleh. Tentu kan ini sebagai subjek kita sudah melihat Gibran sosok yang secara umur pun muda begitu ya. Nah, tapi apakah kemudian dia betul-betul bisa membuka banyak pintu, banyak peluang bagi generasi muda yang hari ini memang ada banyak problem, ada banyak masalah yang kita butuh untuk penyelesaiannya, Bang? Oke. Jadi gini Bang Sultan, yang penting dibuka dulu pintunya. Itu yang pertama. Kita mau bicara apapun, kalau pintunya udah kunci, nggak bisa ngapa-ngapain. Apapun soal kita bicara masalah apapun, yang penting pintunya dibuka dulu. Dalam konteks hari ini Bang Sultan, gue yakinkan sama Bang Sultan boleh tanya sama, mohon maaf misalnya generasi orang tua kita. Apakah banyak misalnya zaman dulu anak-anak muda yang umur 20-an sudah menjadi konglomerat atau uang ratusan miliar dan lain-lain? Pasti jarang. Boleh tanya sama orang tua kita. Sekarang teman-teman konten kreator, teman-teman pengusaha startup, semua udah bisa. Apakah itu membuka? Siapa dulu misalnya membuka ya, misalnya gitu. Pasti ada yang membuka itu. Misalnya katakan siapa lagi, anggota DPR muda ada juga nggak? Ada juga. Kan misalnya kalau diremehkan pasti ada. Pasti Bang Sultan kita ya teman-teman hari ini yang menjabat jabatan publik di usia paling muda, dan gue bisa bicara dengan fakta lah. Bahwa apakah diremehkan apa enggak? Gue yakin pasti diremehkan. Pasti ada yang menganggap sebelah mata. Ini anak muda bisa apa? Ini nggak hanya bicara soal Mas Gibran, tapi kita bicara fenomena umum. Jadi ini yang paling penting Bang Sultan. Bang Sultan sekarang dalam konteks ekonomi, pintu untuk anak muda sudah terbuka. Bang Sultan bisa jadi seorang pengusaha di usia muda sekalipun, bahkan lulus SMA pun bisa jadi pengusaha. Bang Sultan bisa menjadi orang yang mohon maaf punya uang yang banyak yang mungkin tidak terbayang oleh orang tuanya Bang Sultan. Kesempatan ini pada hari ini sudah terbuka. Di ekonomi? Di ekonomi. Dalam konteks politik, kesempatannya pun juga sudah terbuka. Kalau Bang Sultan lihat misalnya zaman beberapa tahun yang lalu atau 10-20 tahun yang lalu, pasti kita jarang melihat bupati wali kota yang umurnya usianya masih muda. Sekarang bupati wali kota usia muda banyak. Dan pernah nggak Bang Sultan mendengar satu orang bupati wali kota yang dianggap gagal karena usianya? Kalau gua sih nggak pernah. Mungkin karena misalnya ada satu masalah tertentu, iya.
Tapi itu pun nggak dianggap gagal lah, semua pejabat seperti itu. Tapi dalam konteks dia, ini orang bupati gagal karena masih muda nih, makanya jangan pilih anak muda. Nggak pernah gue dengar. Angkanya nggak dihakimi ya? Enggak, gitu loh. Jadi usia udah nggak lagi jadi halangan. Nah sekarang Bang Sultan, menteri muda udah ada, bupati wali kota muda udah ada, ya gubernur atau wakil gubernur muda udah ada. Status menteri muda sudah ada. Udah ada. Yang kita belum punya sekarang ya wakil presiden anak muda. Nah inilah harapan kita Mas Gibran bisa menjadi perwakilan generasi milenial dan Z di tampuk pimpinan nasional Republik Indonesia. Oke. Gue mau masuk ke Prabowo-nya, Bang. Boleh. Sebagai koordinator penerus negeri yang gencar gitu mengkampanyekan paslon dari 2. Kalau lihat dari kolaborasi, ini kan gue ngeliatnya kayak 2 kutub yang jauh gitu ya Bang ya, Prabowo dan Gibran ini ya. Oke. Latar belakangnya, pikirannya gitu, dan lain-lain sebagainya lah. Sejauh ini kolaborasi ini cukup mendulang suara atau sebetulnya membuat kerikil-kerikil bagi elektoral paslon nomor 2? Jadi gini, gue akan mulai dari nasihat orang tua gue Bang. Berat ya. Jadi waktu gue mau menikah Bang Sultan, gue cerita sama orang tua, sama bokap gue. Bokap gue masih ingat sampai sekarang. Dan pasangan itu nggak mungkin sama. Colokan sama yang dicolok pasti berbeda misalnya. Yap. Iya kan? Yap. Jadi pasangan itu bukan sama tapi saling melengkapi. Oke. Jadi kalau Bang Sultan tadi bicara bahwa ini 2 kutub yang berbeda segala macam, emang nggak mungkin kategorinya sama capres sama cawapres nih. Pasti dia kategori saling melengkapi Bang Sultan. Kira-kira gitu. Nah, bagi kita dengan Pak Prabowo berani memilih Mas Gibran, ini juga satu hal Bang Sultan, menggambarkan bahwa Pak Prabowo punya kedaulatan penuh dalam menentukan apapun. Yang nggak dimiliki paslon lain misalnya. Gue nggak perlu ngomong lah. Kira-kira gitu ya. Tapi kita perlu apresiasi sikap Pak Prabowo loh. Nggak gampang loh memilih anak muda, bukan hanya Mas Gibran, memilih anak muda menjadi cawapresnya yang belum pernah terjadi dalam tanda kutip ya. Mungkin kalau zaman Bung Karno beda cerita kita. Tapi di era Pak Harto, era pasca reformasi, memilih anak muda di usia under 40 menjadi calon wakil presiden nggak mudah loh. Yang juga anaknya Pak Jokowi, kita juga harus sebut. Ya. Dalam konteks hari ini pasti mohon maaf ya, pastilah ini alamiah lah. Gue yakin mungkin ketua umum partai juga, ya Allah kenapa nggak gue? Misalkan gitu kan, misalkan itu masih ada rasa-rasa kayak gitu kan. Dan di tim Prabowo itu kan ada Pak Yusri. Orang-orang hebat lah. Hebat semua itu kan. Tapi Pak Prabowo bisa mengambil sikap dan seluruh koalisi secara penuh ketika mendeklarasikan Mas Gibran sebagai cawapres berdiri di belakang Pak Prabowo. Kedaulatannya penuh di situ. Itu yang pertama Bang Sultan. Kita pengen punya presiden yang tidak boleh ada orang yang berdiri lebih tinggi daripada presiden. Cuman konstitusi sama masyarakat yang di atas presiden. Nah ini kita lihat bahwa Pak Prabowo punya positioning itu. Dia berdaulat penuh dalam mengambil sikap dan terlihat dalam sikap-sikap yang diambil sama di hari ini kan kira-kira gitu. Itu nah yang harus jadi poin penting itu. Yang kedua dalam konteks melengkapi Bang Sultan. Ya kami rasa bahwa sekarang hari ini Prabowo Gibran menjadi pasangan yang insya Allah paling lengkap. Ya sipil militer, generasi pendahulu generasi masa depan, kira-kira gitu kan. Ya kan dan ini jadi kita rasa bahwa ya mudah-mudahan bisa mengisi ruang kosong masing-masing. Dan Gibran membantu kekosongan ruang Prabowo. Membantu lah. Ini kan yang ngomong nggak bantu ya dia yang takut aja kan kira-kira gitu. Buktinya gue menyaksikan kita ke daerah semua segala macam orang juga antusias kok menyambut Mas Gibran semua segala antusias. Dan fakta hari ini Bang Sultan bahwa misalnya apakah semua orang memilih Mas Gibran, ya nggak tahu. Misalnya gitu kan, mungkin belum tentu juga. Pasti kan ada yang milih Pak Ganjar, ada yang milih Pak Mahfud. Apakah semua pemilih PDIP pasti milih Pak Ganjar? Nggak juga. Jadi kalau ada yang menarasikan misalnya katakanlah, nggak semua anak muda pilih Mas Gibran, ya benar. Ya nggak semua pemilih PDIP milih Pak Ganjar, nggak semua pemilih Nasdem pilih Pak Anies misalnya. Kan gitu kan, jadi nggak bisa itu rumus dasar mungkin kali ya, nggak bisa digenerasikan seperti itu. Tapi fakta hari ini bahwa yang mewakili generasi kami hari ini ya Mas Gibran. Mau bicara Pak Mahfud nggak mungkin lah. Lo mau bicara misal yang mewakili generasi milenial Pak Mahfud MD gimana caranya coba? Ya orang kan selalu kita Bang Sultan ini organisatoris sejati lah. Kita paling sering dengar bahwa dengan segala hormat dengan senior-senior kita, kita maupun usia tua semangat kita muda. Pemikiran kita muda. Itu udah klasik banget bos. Itu kata-kata itu dari zaman gue kuliah sampai hari ini tuh klasik lah Bang Sultan. Itu kan ibaratnya.
yang ngomong udah berusia semua kan kira-kira gitu kan, udah senior semua. Bahkan kadang organisasi pemudaan yang nggak mau lepas mereka kira-kira gitu kan. Jadi kok bisa berani bilang bahwa ya yang mewakili benar Mas Gibran. Lo mau ngomong apapun ya Mas Gibran udah faktanya begitu. Kenapa misalnya nggak? Ya gue bisa tanya balik kenapa nggak mereka ambil calon anak muda lainnya kira-kira gitu. Jadi gue rasa Bang Sultan hari ini ya saling melengkapi, saling mendukung dan alhamdulillah kan kalau kita lihat surveinya pun bahkan mayoritas survei hari ini menunjukkan bahwa elektabilitas kita kan naik gitu loh. Dengan kita bahkan udah di tengah gempuran, tengah serangan, elektabilitas kita naik gitu ya. Dan kita memimpin ya sampai hari ini, insya Allah sampai pemilu nanti kita menang, ini harapan gue ya sebagai pendukung. Tapi ya bismillah bahwa terbukti sampai hari ini dengan data ya ini menaikkan elektabilitas kira-kira gitu. Gitu Bang Sultan. Luar biasa emang nih. Tapi Bang ya, ini kan Bang Dana berkecimpung langsung menghadapi tadi kan ada serangan tuh segala macam. Feel-nya nih Bang, kan Bang Dana 2019 juga terlibat aktif juga. Sekarang terlibat lebih aktif lagi kan. Suasananya atau feel dari perang gagasannya, perang antar kandidat itu sejauh mana sih Bang yang Bang Dana rasain? Gini, kayaknya nih sulit nih serangan dari paslon dari ini nih kayaknya mematikan nih atau gimana Bang? Yang pasti di setiap pilpres pasti panas ya. Tapi hari ini menurut gua harusnya ya dalam konteks polarisasi yang pertama tidak lagi terpolar seperti dahulu kala. Oke. Dan ini penting Bang Sultan. Kenapa juga? Sorry gue agak nanti nggak potong lah kalau misal kepanjangannya. Tapi gue adalah kenapa nih kita juga milih Prabowo Bang Sultan? Ada alasannya juga. Karena kenapa? Jadi waktu gue diri ini penerus negeri, gue nanya sama teman-teman gue yang dulu, lu pilih siapa? Dan sebagian besar. Bang Dana di TKN Pak Jokowi. Iya, pilih siapa? Dan sebagian besar teman-teman gue dengan pilih Pak Prabowo. Dan gue pun memang pilih Pak Prabowo. Alasan kita salah satunya Bang Sultan, dari sikap-sikap yang diambil Pak Prabowo hari ini menggambarkan Pak Prabowo bisa menyatukan, gitu ya, bisa menyatukan dan bisa menghilangkan polarisasi itu. Semangat rekonsiliasi. Ya, pada hari ini pemilu hari ini kita rasa yang paling terpenting polarisasinya udah nggak setajam dulu, karena kan kita ada 3 calon. Yang kedua dalam konteks adu gagasan. Dari 2014 Bang Sultan, 2019, 2024, gue percaya bahwa masyarakat kita semakin dewasa dalam memilih, semakin rasional dalam memilih. Karena demokrasi kita makin terbangun. Jangan Bang Sultan kira bahwa dengan hiruk pikuk ini tidak menimbulkan efek positif juga. Pasti efek positif ada, karena orang semakin tahu jadinya, orang semakin aware jadinya. Orang bisa milih, oh ternyata di sini segala macam. Nah jadi kalau dalam konteks adu gagasan, gue percaya hari ini pasti akan lebih tajam adu gagasannya. Karena orang akan terus bisa membandingkan. Coba kualitas pemilu kita dari 2004 sampai hari ini pasti terus makin bagus kok. Anak muda makin terlibat segala macam. Jadi dalam tadi Bang Sultan nanya, apakah pemilu hari ini dalam konteks adu gagasan, lebih adu gagasan. Itu gue percaya. Yang kedua, dalam konteks serangan, ya sekarang banyak juga. Tapi sekarang kita makin semangat Bang Sultan. Karena kita merasa perlu untuk melindungi dan dalam tanda kutip membantu mengawal Mas Gibran sebagai perwakilan anak kita, sebagai perwakilan anak muda. Gitu. Kan kalau dulu kan mungkin ya Pak Jokowi kita anggap ya apa 2019 ya petahana, udah semua udah setengah langkahnya sudah dengan berbagai timnya udah banyak lah. Tapi Mas Gibran ini kami menganggap Mas Gibran bukan hanya seorang Gibran, ya tapi Mas Gibran sebagai anak muda Indonesia, yang itu pun punya kesamaan dengan kita semua, sama-sama anak muda Indonesia, dan itu kita rasa kita perlu kawal Mas Gibran. Jadi serangan-serangan hari ini memang banyak, tapi ya seru aja lah, dinikmati aja. Dan tapi kita yakin bahwa terbukti kok Bang Sultan bahwa dengan semakin diserang malah kita elektabilitasnya naik kan kira-kira gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa juga sih, kita nggak takut juga. Tinggal kita counter dengan fakta-fakta aja. Jadi emang kalau dari kubu kami percaya dan sepakat bahwa kampanye ini harus dibawa selalu dengan positif. Kita selalu mengusung apa yang namanya positif campaign. Penerus negeri juga sekali lagi dalam konteks yang paling mendasar, kami nggak mau bicara hal yang mohon maaf ya, yang terlalu menyerang dan segala macam. Enggak, kita bicara soal hal-hal yang positif karena emang kami ingin membangun Indonesia yang lebih baik lagi, bukan hanya soal pilpres tapi Indonesia ke depan. Jadi kampanye konstruktif yang digencarkan. Harus Bang Sultan. Makanya nanti kita udah buat dokumen namanya Cita-Cita Penerus Negeri Bang Sultan. Cita-cita penerus negeri. Nanti kita akan, sebenarnya sih udah jadi, cuma kita rapiin, kita akan, ini living document. Jadi teman-teman semua masih bisa ngasih masukan.
kita akan launching dalam beberapa hari ke depan. Itu sebagai bukti kualitas dari dukungan anak muda untuk Prabowo Gibran. Bahwa kita nggak hanya bicara tadi, misalnya hanya gimmick, tapi kita punya gagasan. Ada dagingnya juga. Oh iya dong, Mas Sultan, itu bedanya. Jadi targetnya 2 putaran, 1 putaran, Bang? 1 putaran insya Allah. Ya kalau memang tergantung masyarakat Republik Indonesia, tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Bang Sultan nanya ke semua paslon pasti pengen 1 putaran. Kita target dulu 1 putaran. Tapi kita optimis kok, insya Allah. Bismillah. Pesan nih Bang, buat generasi kita sesama muda, kenapa kita harus pilih Prabowo Gibran? Ya teman-teman muda Indonesia yang ada di luar sana, baik di Republik ini maupun yang lagi bersekolah, lagi berusaha, lagi bekerja di luar negeri. Wibu. Semua gitu ya? kelompok anak muda, kita ini kesempatan emas kita. Kesempatan itu terkadang nggak datang 2 kali. Ya, Mas Gibran hadir di sini sebagai perwakilan generasi kita. Mas Gibran bukan hanya seorang Gibran, tapi juga pembuka pintu anak muda Indonesia dalam konteks kontestasi pimpinan nasional Republik ini. Kita harus dukung, kita harus kawal sampai Mas Gibran jadi. Teman-teman bayangkan kalau sekelas Mas Gibran aja nggak jadi, gimana gue sama Bang Sultan mau nyalon cawapres? Kan bisa dipikir kayak gitu. Jadi logikanya harus dibalik juga Bang Sultan kadang-kadang. Bukannya Gibran bisa, kita mah nggak bakal bisa. Bukan kayak gitu logikanya. Iya, kadang kita harus balik juga orang. Kalau Gibran nggak bisa, gimana kita kira-kira yang mohon maaf ya dalam konteks yang lainnya, ya kan kira-kira seperti itu ya. Nah terus yang berikutnya juga adalah pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang saling melengkapi, kolaborasi 2 generasi, punya positioning yang kuat. Saya yakin bahwa teman-teman ketika sebut nama Prabowo pasti muncul berbagai top of mind dalam konteks kedaulatan, kemandirian, ya. Nah ini semua yang insya Allah kita dengan terpilihnya Prabowo Gibran, keterwakilan anak muda akan terisi, keresahan anak muda akan terjawab, dan kolaborasi anak muda dengan para pemimpin nasionalnya sudah pasti akan lebih konkret. Kira-kira gitu Bang Sultan. Itulah targetnya kemenangan 1 putaran tadi. Bismillah. Ya. Thank you Bang Dana. Thank you Bang Sultan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa teramplifikasi, menyebar luas dan mantap. Oke, siap. Thank you. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.